Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-22 setelah Trinitatis, yang ditentukan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 2, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, orang Kristen mempunyai dua kewarganegaraan di dunia ini. Jika di Indonesia, kita adalah warga negara Republik Indonesia, tetapi juga sekaligus warga negara surgawi. Oleh sebab itu kita punya dua tanggung jawab. Bertanggung jawab di negara Republik Indonesia ini sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sekaligus juga punya tanggung jawab surgawi di dunia ini sebagai warga surga. Kedua tanggung jawab ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Sebab justru sebagai warga surgawilah maka kita menunjukkan tanggung jawab kita di negara kita ini sebagai buah iman kita, hanya karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, topik minggu kita hari ini mengatakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudaraku yang dikasihi Kristus, orang Kristen terpanggil di negara kita Republik Indonesia ini untuk ikut bertanggung jawab di tengah-tengah negara ini. Baik juga punya tanggung jawab di bidang politik. Kita jangan berpikiran bahwa politik itu kotor. Jadi jangan kita katakan, jangan bawa-bawa nama Kristen jika kita ingin terjun ke dunia politik. Pemikiran yang demikian justru adalah keliru. Sebab kata politik, dasar katanya atau asal katanya adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Dalam bahasa Yunani kata polis itu pertama-tama diartikan dengan benteng, lalu berarti kota, kemudian dia berarti negara, dan akhirnya berarti suatu bentuk negara tertentu, yakni demokrasi. Kata politik ada juga hubungannya dengan kata Yunani politeia, yang bermacam-macam artinya. Politeia dapat berarti penduduk atau warga negara, hak warga negara, kewarganegaraan, tetapi juga tata negara, bentuk pemerintahan, dan lain-lain. Plato menjadikan kata politeia menjadi terminus technicus atau istilah khusus dalam tulisannya.
Plato menguraikan istilah politeia itu dengan istilah prinsip-prinsip atau dasar-dasar negara, bentuk negara, dan tindakan-tindakan kenegaraan. Di dalam sejarah selanjutnya, dalam arti itulah kata politik diartikan. Dengan demikian, asal kata politik itu bukan kotor, melainkan indah, baik, bersih, dan murni. Hanya kemudian politik dimanipulasi menjadi ajang manusia melakukan berbagai tindakan yang kotor dan penuh dengan manipulasi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, orang Kristen punya tanggung jawab politik di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebab negara adalah alat yang dibentuk dan dipelihara oleh Tuhan untuk melindungi dunia terhadap kekalutan atau kekacauan. Negara telah menerima dari Tuhan kuasa dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Oleh sebab itu, orang Kristen tidak boleh eksklusif atau tertutup, lalu mengurung dirinya hanya sebatas sesama Kristen saja, tidak mau berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga dalam berpolitik. Sebagai orang percaya, kita harus buktikan bahwa kita dapat berprestasi lebih baik bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita ini. Kita harus mampu menjadi kreatif minority atau minoritas yang kreatif. Kita memang kecil, kita memang sedikit, tetapi marilah kita menunjukkan bahwa kita lebih baik. Jadilah pengusaha, karyawan, pegawai negeri, pejabat, penguasa, dan politikus yang terbaik. Maka orang akan menghargai kita. Sebab harus demikianlah sikap kita sebagai orang percaya. Jika kita tetap menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, itu harus nyata dalam tindakan hidup kita. Tidak mungkin sebagai orang Kristen yang sudah kecil dan sedikit secara kuantitas, lalu kemudian juga buruk secara kualitas, ya apa yang dapat diharapkan? Jika Rasul Paulus menyuruh orang Kristen mendoakan dalam doa syafaat para raja-raja dan juga semua pembesar, tentu sekali kita juga harus ikut ambil bagian dalam berpartisipasi di dalam negara, bahkan terjun ke dunia politik yang tujuannya adalah agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala dengan semua orang, dengan segala kesalehan, dengan segala kehormatan kepada semua orang yang menurut Rasul Paulus itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika orang Kristen berdoa untuk pemerintah, raja-raja, penguasa, maka orang Kristen juga dituntut harus mau ikut dan terjun ke dunia politik serta mau bekerja sama dengan semua orang. Tetapi sebagai buah syafaat kita itu, maka tunjukkanlah diri kita sebagai politikus dengan sebaik-baiknya. Orang Kristen melalui tanggung jawabnya, kita berpolitik. Kita tunjukkanlah nilai kita sebagai orang Kristen melalui tanggung jawab kita berpolitik, bahwa kita lebih setia, kita lebih jujur, kita lebih tekun, dan kita lebih berdisiplin, lebih berprestasi, tetapi juga lebih rendah hati, bukan lebih brengsek dibandingkan dengan orang lain. Dan ini pasti akan menjadi kesaksian yang sangat ampuh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat
7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa keterpanggilannya sebagai rasul kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Maka demikian jugalah dengan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di dunia politik sekalipun. Tetapi kesaksian sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan integritas moral kekristenan kita. Supaya kita menunjukkan moral yang mulia, berkarakter. Walaupun saat ini dunia boleh saja dilanda dekadensi moral, namun sebagai orang percaya, kita tidak mencemplungkan diri kita bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Tidak sama korupnya dan bobroknya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Niccolo Machiavelli bahwa pemimpin boleh memakai tipu dan taktik licik demi mempertahankan kekuasaan. Dan memang justru inilah yang sering terjadi di tengah-tengah pemerintahan dan juga di dunia politik, sehingga disebutlah politik itu kotor. Saudara yang dikasihi Kristus, kita dipanggil dan diutus untuk punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita penuhi tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya. Selamat berkiprah. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga kami Engkau panggil dan tugaskan di tengah-tengah dunia ini, masing-masing mempunyai tanggung jawab kami di tempat dan di tugas kami masing-masing. Baik sebagai pengusaha, pejabat, penguasa, pemerintah, pegawai negeri, dan juga politikus. Agar kami menunjukkan jati diri kekristenan kami sebagai orang yang lebih mulia, yang berkarakter, yang punya integritas moral yang tinggi. Sehingga kami benar-benar boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya yang lebih baik dan lebih mulia dari yang lainnya di dunia ini. Topang dan kuatkan saudara-saudara kami dan kami semua dimanapun kami berkarya, bekerja sesuai dengan tugas dan profesi kami masing-masing. Sehingga di sana kami berkarya sebagai orang yang Engkau tempatkan, orang beriman yang Engkau tugaskan di tengah-tengah dunia. Berkati firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Berkati juga negara kami yang boleh membawa kami ke arah kemakmuran dan juga menjadikan negara kami lebih sejahtera. Berkati pemerintah kami sehingga boleh Tuhan dengan usaha mereka untuk menghilangkan virus corona dari tengah-tengah dunia ini maupun juga di negara kami. Berkati saudara-saudara kami yang beribadah dimanapun saat ini, biarlah ibadah kami untuk kemuliaan nama. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Shalom.